Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa pergilah seorang dari ke-12 murid itu yang bernama Yudas Iskariot kepada imam-imam kepala. Ia berkata, "Apa yang hendak kamu berikan kepadaku supaya aku menyerahkan dia kepadamu?" Mereka membayar 30 uang perak kepadanya. Dan mulai saat itu Yudas mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Pada hari pertama dari hari raya roti tak beragi, datanglah murid-murid Yesus kepadanya dan berkata, "Di manakah engkau kehendaki kami mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu?" Jawab Yesus, "Pergilah ke kota kepada si anu dan katakan kepadanya, beginilah pesan guru, waktuku hampir tiba. Di dalam rumahmu lah aku mau merayakan Paskah bersama-sama dengan murid-muridku." Lalu murid-murid melakukan seperti apa yang ditugaskan Yesus kepada mereka dan mempersiapkan Paskah. Setelah hari malam Yesus duduk makan bersama dengan ke-12 murid itu. Dan ketika mereka sedang makan, ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Dan dengan hati yang sangat sedih, berkatalah mereka seorang demi seorang kepadanya, "Bukan aku, ya Tuhan." Yesus menjawab, "Dia yang bersama-sama dengan aku mencelupkan tangannya ke dalam pinggan ini, dialah yang akan menyerahkan aku. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan ada yang tertulis tentang dia. Tetapi celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan." Yudas yang hendak menyerahkan Yesus itu menyahut, "Bukan aku, ya Rabi." Kata Yesus kepadanya, "Engkau telah mengatakannya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara yang terkasih, hari ini hari Rabu pada Pekan Suci. Menurut sebuah tradisi, hari ini juga disebut sebagai hari Rabu Pengkhianatan, karena kita mendengar bagaimana Yudas mengkhianati Yesus, ya. Dan juga ada tradisi yang mengatakan hari ini adalah hari Rabu mata-mata, ya, Spy Wednesday. Kenapa? Karena Yudas juga menjadi semacam antek-antek atau mata-matanya dari para imam, kepala imam agung. Mungkin pertanyaan yang menarik adalah kenapa Yudas ini mengkhianati Tuhan Yesus. Nah, di sini ada beberapa teori, ya. Saya juga tidak tahu dengan pasti mana yang sungguh-sungguh benar, ya. Teori pertama, Yudas ini sebenarnya memang sejak awal adalah mata-mata atau antek-anteknya dari Imam Agung sejak awal. Kenapa? Karena ada yang berpendapat bahwa kata Iskariot itu merujuk kepada sebuah desa yang tidak jauh dari Yerusalem, ya, dari Yerusalem. Sedangkan kan murid-murid Yesus kebanyakan dari Galilea di utara, bukan dari selatan di Yerusalem. Jadi ada teori yang berbicara seperti itu. Teori kedua yang cukup populer adalah bahwa Yudas ini sebenarnya mengharapkan Yesus sebagai seorang Mesias, sebagai raja, tapi raja yang memimpin tentara dalam peperangan, yang membebaskan bangsa Israel dari penjajahan Roma. Jadi semacam Mesias, raja militer dan politik. Dan kemudian dia menyadari Tuhan Yesus tidak seperti itu. Karena Yesus ya Mesias, ya raja, tapi dia raja damai, ya, bukan raja kekerasan. Makanya Yudas ini kecewa dan frustrasi, dan akhirnya dia pun menjual Yesus. Teori ketiga ini cukup menarik, dan saya lebih condong ke teori ketiga, bahwa Yudas ini sebenarnya sejak awal seorang pencuri, ya, dan dia melakukan apapun untuk mendapatkan keuntungan pribadinya. Kalau kita kembali hari Senin, ya, Yohanes yang dalam Injilnya mengatakan bahwa Yudas ini sebenarnya nggak peduli dengan orang miskin, ya, karena dia seorang pencuri sejak awal. Bagaimana dia mencuri uang kas bersama mereka, ya, rajin mencuri. Dan karena
motifnya ini adalah keuntungan pribadi, adalah uang, maka Yudas pun tidak segan-segan untuk menjual sang guru. Jadi kalau kita lihat ya, dramanya ini sangat menarik ya. Jadi kondisi Yesus dan murid-murid dan semakin panas ya, karena semakin relasi dengan para pemimpin bangsa Yahudi ini makin panas. Di satu sisi pemimpin bangsa Yahudi ingin menangkap Yesus secepatnya, tapi di sisi lain ya, Yesus ini juga banyak pengikutnya. Jadi kalau ditangkap siang bolong atau pas banyak orang, itu akan terjadi keributan. Jadi Yudas di sini mengambil kesempatan seperti memancing dalam air keruh ya. Oke, ini supaya tidak terjadi keributan, saya tahu waktu terbaik untuk menangkap Yesus. Tapi kamu mau bayar saya berapa? Maka Tuhan Yesus pun, para pemimpin pun menyerahkan ya sejumlah uang. Berapa? 30 rupiah bukan ya. 30 keping perak. Ini harga seorang budak. Bagaimana Yesus dijual dengan harga seorang budak ya. Dan kita lihat ya bagaimana Yudas dengan mudah menjual Yesus kalau lagi tidak menguntungkan. Dan ini sangat dikontraskan dengan apa yang dilakukan oleh Maria. Bukan Ibunda Maria, tapi Maria dari Betania yang kisahnya kita dengar hari Senin. Kalau masih ingat, dia memberikan minyak yang mahal ya untuk mengurapi kaki Yesus. Suster, berapa harganya? 200 dinar ya, 200 dinar. Jadi bayangkan ya perbandingannya. Yang satu menjual Yesus 30 keping perak, yang satu ya memberikan yang paling berharga kepada Yesus. Nah, ini menjadi pertanyaan kita semua. Kita mungkin semua di sini ikut Yesus. Tapi sejauh mana kita menghargai Yesus? Apakah kita seperti Maria dari Betania, saudaranya Marta dan Lazarus, yang memprioritaskan Yesus dan memberikan yang paling berharga dalam hidup kita untuk Yesus? Atau kita hanya ikut Yesus seperti Yudas, hanya ikut Yesus selama menguntungkan kita, selama profitable, menghasilkan cuan buat kita? Kalau tidak, ya kita tinggalkan, bahkan kalau perlu Yesusnya kita jual. Ini menjadi sebuah pertanyaan sederhana, tapi penting, karena dua orang ini adalah pengikut Yesus. Apakah kita memprioritaskan Yesus dan memberikan yang terbaik, menghargai Yesus dengan yang terbaik, atau kita ya hanya ikut Yesus untuk keuntungan pribadi dan menghargai Yesus seperti budak yang diperjualbelikan? Amin.